Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang muatan listrik yang bergerak melintasi daerah medan magnetik untuk fisika kelas 12. Let's be smart to learn fisik. Go. Muatan listrik bergerak melintasi daerah medan magnetik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Ada medan magnetik yang arah medannya masuk bidang baja atau menjauhi kita sebagai pembaca, ya. Menjauhi kita sebagai pembaca dengan kuat medan magnetiknya adalah B. Nah, jika kemudian ada sebuah muatan, misalnya muatannya adalah muatan positif, ditembakkan menuju daerah medan magnetik tersebut dengan kecepatan V ke kanan, dan karena dia berada dalam daerah medan magnetik homogen B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya magnetik yang arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan ini. Ibu jari sebagai arah arus atau sebagai arah V, kemudian jari yang keempat adalah sebagai arah medan magnetiknya, di mana muatan tersebut berada dalam geraknya, kemudian telapak tangan sebagai arah gaya magnetik yang ditimbulkannya. Jadi arah medan magnetiknya masuk bidang baja atau menjauhi kita, arah V-nya ke kanan, gaya magnetik yang ditimbulkan arahnya ke atas. Nah, karena muatan listrik tersebut bergerak ke kanan dan mengalami gaya magnetik ke arah atas besar F, akibatnya muatan listrik tersebut tidak lagi bergerak lurus dalam daerah medan magnetik tersebut, tetapi akan bergerak dengan lintasan berupa lingkaran. Jadi adalah akibatnya tadi muatan listrik bergerak melingkar. Nah, perhatikan ilustrasinya tersebut, bergerak melingkar dengan arah berlawanan jarum jam. Dan jika muatannya negatif, maka arah gayanya tidak ke atas, tetapi arah gayanya ke bawah. Lingkarannya arahnya searah jarum jam gerak melingkarnya. Dan besarnya gaya magnetik yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak pada daerah medan magnetik ini, yaitu sebesar F magnetiknya sama dengan B Hi V. Dan karena bergerak melingkar, maka pada muatan tersebut juga bekerja gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkarannya, yang besarnya sama dengan gaya magnetik yang ditimbulkannya atau yang dialaminya, yaitu F sentripetal sama dengan F magnetik, di mana F sentripetal itu adalah mv kuadrat per R sama dengan B Hi V. V saling membagi, akhirnya untuk hasilnya adalah menjadi mv per R sama dengan Bh, dan mv adalah momentum, massa kali kecepatan, itu adalah sama dengan besarnya momentum yang dilambangkan dengan P, sehingga P per R sama dengan B kali Hi. Dengan demikian juga bisa kita nyatakan berapakah besarnya kuat medan magnetik tersebut adalah sebesar B sama dengan P per Hi kali R. Selain itu, juga bisa kita menentukan berapa besarnya massa partikel yang sedang bergerak pada daerah medan magnetik homogen tersebut, yaitu sebesar M sama dengan B Hi R. Nah, ini adalah untuk pada gerak muatan listrik yang melintasi daerah medan magnetik homogen, dan bagaimana untuk muatan listrik yang bergerak pada kawat pengantar lurus panjang dialiri arus listrik sebesar I. Nah, jadi untuk
kawat arus listrik berarus I ini arah arusnya adalah misalnya ke kanan sebesar I, maka pada kawat berarus ini di sekitarnya muncul medan magnetik yang arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arah arus, jari yang digenggam adalah sebagai arah medannya. Nah, untuk penggunaannya daripada kaidah tangan kanan ini, perhatikan untuk arusnya ke kanan, ibu jari berarti yang di bawah penghantar arah medannya masuk bidang baja, yang di atasnya keluar bidang baja. Jadi muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V ini berada pada daerah medan magnetik yang arahnya keluar bidang baja atau mendekati kita sebagai pembaca, maka muncullah gaya magnetik yang arahnya adalah ke bawah, jadi bergerak ke bawah nih sebesar F, dan akibatnya muatan listrik tersebut menjadi bergerak melingkar dengan arah searah jarum jam, dan besarnya gaya magnetik yang ditimbulkan akibat muatan listrik berada pada kawat berarus listrik I adalah F magnetik sama dengan dari dasar B V, B-nya adalah sama dengan mu 0 I per 2 pi A, sehingga F magnetik sama dengan mu 0 I kali H kali V per 2 pi A. Nah, demikian untuk pembahasan materi tersebut, dan kemudian kita gunakan untuk mencari solusi soal nomor 1 ini. Sebuah elektron sedang bergerak pada bidang X, Y dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon dengan sudut 30 derajat ke atas terhadap sumbu X yang positif. Elektron itu berada dalam daerah magnetik atau medan magnetik B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Tentukan besar gaya yang bekerja pada elektron jika garis medan berarah ke A sumbu Y X positif, B Y negatif, C Z positif. Oke, yang diketahui adalah untuk besarnya V sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, kemudian untuk alfanya 30 derajat terhadap X positif, dan B 8 kali 10 pangkat min Tesla. Yang pertama yang kita cari besar gaya yang bekerja pada elektron jika garis medan berarah ke sumbu X positif. Perhatikan untuk diagram kartesius ini, untuk muatan listriknya dari titik koordinatnya bergerak terhadap sumbu X positif membentuk sudut 30 derajat dengan kecepatan V, dan arah medan magnetiknya ke arah sumbu X positif, lihat gambar ya, maka besarnya gaya magnetik yang ditimbulkan adalah F sama dengan B V, karena membentuk sudut maka dikalikan dengan sin theta, tetanya adalah 30 derajat, sama dengan B-nya 8 kali 10 pangkat min 8 Tesla, kemudian G-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, dan untuk besarnya V adalah 4 kali 10 pangkat 5 dan sin 30 adalah setengah, maka besarnya F adalah 2,56 kali 10 pangkat min 16 Newton. Dan seterusnya untuk soal yang kedua B, besar gaya yang bekerja pada elektron jika garis muatan berarah ke sumbu Y negatif. Perhatikan lagi untuk muatan listrik yang bergerak terhadap sumbu X positif membentuk sudut 30 derajat ini, dan untuk arah medan magnetiknya kita gambarkan ke arah Y negatif. Perhatikan pada gambar, sehingga dengan demikian B terhadap V ini membentuk sudut sebesar
30 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 120 derajat. Sehingga dengan demikian, maka besarnya gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik tersebut adalah sebesar F magnetik sama dengan B Hi V sin theta, tetanya adalah 120 derajat. Sama dengan 8 kali 10 pangkat min kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 4 kali 10 pangkat 5 sin 120 adalah 0,866, dan hasilnya untuk besarnya gaya magnetik yang dialami oleh muatan tersebut adalah sebesar 4,434 kali 10 pangkat min 16 Newton. Dan untuk soal yang C, besar gaya yang bekerja pada elektron jika garis medan berarah ke sumbu Z positif. Perhatikan pada gambar lagi ya. Jadi muatannya bergerak ke atas dengan membentuk sudut terhadap X sebesar 30 derajat dengan kecepatan V. Dan untuk lebih jelasnya, karena jika KJ Anda berada di depannya dinding, dan dinding itu adalah dibatasi oleh sumbu X yang arah horizontal, sumbu Y arah vertikal, dan sumbu Z arah ke arah kita, maka dengan menggambarkan seperti pada angan-angan kita, V-nya di dinding depan kita, maka dinding depan kita ini terhadap sumbu Z selalu tegak lurus ya. Sehingga dengan demikian sudut yang dibentuk oleh B terhadap V adalah 90 derajat, maka F-nya adalah BGV sin 90 derajat. Sin 90 derajat 1, maka F sama dengan 8 kali 10 pangkat min kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 4 kali 10 pangkat 5 kali 1, hasilnya adalah 5,12 kali 10 pangkat min 16 Newton. Dan untuk soal yang nomor 2, elektron E1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, sejajar dengan yang berarus 4 ampere pada jarak 10 cm. Dari kawat, tentukan gaya magnetik yang akan dialami elektron tersebut. Diketahui untuk Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, A untuk V-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, kemudian I 4 ampere, dan A sama dengan 10 cm, berarti sama dengan 0,1 meter. Maka besarnya F adalah BHV, kita cari B-nya dulu. B untuk kawat lurus adalah sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I adalah sama dengan 4 dibagi 2 pi kali A-nya 0,1, maka besarnya B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla, dan hasilnya kita masukkan ke dalam persamaan F sama dengan BHV. Jadi dengan demikian besarnya F sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 5 kali 10 pangkat 4. Besarnya gaya magnetik yang dialami adalah 6,4 kali 10 pangkat min 20 Newton. Dan seterusnya untuk soal yang nomor 3. Sebuah partikel bermuatan 5 mikrokolom bergerak melintas tegak lurus darah medan magnetik B dengan momentum 6 kali 10 pangkat min 11 kg meter per sekon. Jika jari-jari lintasannya 20 cm, tentukan besarnya B. Oke, kita selesaikan. Yang diketahui Q adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan kemudian momentumnya P 6 kali 10 pangkat min 11 kg meter per sekon.
dan R adalah 20 cm atau 0,2 meter. Maka besarnya B adalah titik-titik. Jadi kita ilustrasikan lagi, ada muatan bergerak melingkar karena berada pada daerah medan magnetik, yang mana untuk muatan tersebut bergerak dengan kecepatan V dan mengalami gaya magnetik arahnya ke atas yang besarnya sama dengan besarnya gaya sentripetal. Maka gaya sentripetalnya sama dengan gaya magnetik mv kuadrat per R sama dengan BGV. V kuadrat dibagi V adalah V, maka M kali V per R sama dengan BG. Nah, M kali V massa kali kecepatan adalah momentum P, maka P per R sama dengan BG, sehingga B sama dengan P per G kali R. P-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 11, dibagi G-nya adalah kali 10 pangkat min 6, dikalikan 0,2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min Tesla. Demikian video pembelajaran fisika tentang muatan listrik bergerak melintasi daerah medan magnetik untuk fisika kelas 12. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.